Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita responi perkataan Tuhan Yesus ini, mari kita datang kepada Dia apapun keadaanmu, apapun situasi yang sedang saudara alami. Hampiri Dia dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam anugerah Yesus Kristus kami semua selalu diundang setiap saat, setiap hari untuk datang kepadamu. Dan ini menjadi berkat terbesar kami karena kami boleh datang ke tata kasih karunia-Mu tanpa perlu merasa takut dan berbeban, ada ketakutan untuk dihukum. Bahkan Tuhan juga peduli dengan permasalahan hidup kami. Kami bawa semua pergumulan kami, semua permasalahan yang sedang kami alami saat ini. Kami sangat percaya ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan mengangkat beban kami, memberi kami kelegaan. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan Tuhan berikan. Kami bisa melewati semuanya dengan tetap kuat. Bahkan kami sangat percaya ada jalan keluar Tuhan sediakan untuk masalah-masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa, kami siap untuk merenungkan, mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar istilah urapan atau pengurapan, atau sebagian orang kalau ingat atau menyebut hamba Tuhan tertentu berkata, dia hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan. Makanya tidak heran karena pemahaman yang sering diucapkan ini, banyak orang Kristen kadang-kadang berlebihan ketika bicara tentang urapan atau bahkan mengejar urapan sedemikian rupa atau memperlakukan hamba Tuhan yang dianggap diurapi Tuhan itu secara berlebihan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebenarnya apa tujuan Tuhan mengurapi seseorang? Ketika orang itu dipilih dan diurapi Tuhan, tujuannya sebenarnya apa sih? Supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya mistis, yang sifatnya akhirnya mengejar hal-hal yang spektakuler, yang menjadikan seseorang itu menjadi idola yang berlebihan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 16. Dari perikop ini kita bisa belajar dari kisah Saul. Saul adalah orang yang sudah dipilih Tuhan dan diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Pengurapan yang dimaksud Tuhan di sini adalah sebagai tanda panggilan Tuhan kepada Saul untuk menjadi raja. Jadi ada tujuannya mengapa Saul diurapi, dipercaya Tuhan, diberi kuasa Tuhan untuk menjadi seorang raja. Hal itu akhirnya tergenapi. Saul benar-benar memang menjadi raja setelah diurapi oleh Nabi Samuel. Jadi apa maksud dari pengurapan Saul ini? Sehingga dia menjadi raja, dan apa yang bisa kita jadikan penerapan? Apa relevansinya dalam kehidupan kekristenan kita di masa kini? Mari kita baca ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Israel, umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau, telah menjadi raja miliknya, atas miliknya sendiri. Saudara-saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa
urapan Tuhan kepada Saul itu punya tujuan supaya Saul itu mau mempersembahkan dirinya kepada Allah, mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Kita tahu bahwa Saul ini punya pekerjaan, dia punya keluarga yang mempercayakan pekerjaan. Bahkan ketika ketemu Samuel, dia sedang mencari keledainya, berarti punya tanggung jawab untuk merawat, untuk menggembalakan keledai itu. Dia punya tanggung jawab. Tetapi ketika Tuhan pilih dan Tuhan mengurapi Saul, respon Saul harusnya apa? Saul harus mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberi tugas yang sangat istimewa. Tuhan memberi tugas yang spesial kepada Saul. Lebih dari apa yang dia lakukan selama ini. Lewat pengertian yang pertama ini berarti urapan selalu bicara tentang penugasan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Dan pengurapan itu diberikan karena Tuhan yang memilih. Bukan karena ada orang yang lebih hebat, lebih rohani, lebih dari orang lain. Bukan. Saul dalam banyak hal seperti pemuda biasa. Tetapi bahkan ada kelemahan-kelemahan. Kalau dia dipilih Tuhan bukan karena parasnya yang kelihatan memang lebih cakep dari yang lain mungkin. Atau perawakan badannya yang gagah. Atau karena ekonomi keluarganya, bukan karena pendidikannya, tetapi Tuhan memilih Saul itu atas dasar kedaulatannya sendiri, bukan atas dasar prestasinya Saul. Tidak, sepenuhnya itu kedaulatan Tuhan yang diberikan kepada Saul sebagai anugerah, sebagai kasih karunia. Kalau bicara layak dan tidak layak, Saul pasti tidak layak memenuhi standar Tuhan sebagai raja pertama umat Israel. Tidak layak, tetapi dia beroleh anugerah Tuhan. Dan urapan itu bukan untuk kebanggaan, tetapi itu bicara tugas pelayanan. Ada tugas istimewa yang Tuhan percayakan kepada Saul. Dari sini kita tahu kalau memang ada seseorang diurapi Tuhan untuk tugas tertentu, kita bersyukur. Kita bersyukur ada hamba Tuhan diurapi Tuhan untuk tugas-tugas pelayanan tertentu. Ada yang dipakai Tuhan dengan karunia pengurapan yang luar biasa untuk untuk penginjilan, untuk membawa pemulihan dalam hidup seseorang, untuk membawa pertobatan. Tetapi ada juga yang Tuhan percayakan dengan penggembalaan. Ada yang Tuhan percayakan dengan pendidikan, ladang pelayanan ada pendidikan atau merawat anak-anak yang terlantar. Apapun itu bentuknya, yang penting adalah ketika seseorang diurapi Tuhan, ada tugas yang harus dia kerjakan. Tanggung jawab dia adalah meresponinya dengan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Walaupun mungkin berbeda dari cita-cita untuk masa depannya. Tetapi orang yang diurapi, orang yang berani untuk menjawab panggilan Tuhan dan menyerahkan masa depannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi tidak selalu terkait hanya dengan soal yang hebat-hebat dengan mujizat keajaiban. Fokusnya bukan hal itu dulu. Fokusnya adalah ada sebuah tugas yang harus dikerjakan dan orang yang diurapi harus mau menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan itu, untuk bisa melaksanakan tugas itu. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara-saudara, ayat ini memberi gambaran kepada kita, seseorang yang mendapatkan pengurapan dari Tuhan, bukan saja dia menjadi orang yang memiliki potensi yang lebih dari yang dimilikinya secara alami. Bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, melampaui kemampuan dia sebagai manusia
alami, melampaui bakat, melampaui pendidikan, melampaui segala sesuatu yang dia miliki sebagai manusia. Karena pengurapan yang dari Allah itu membuat dia punya kuasa yang dari Tuhan untuk bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Pengurapan dari Tuhan diberikan kepada seseorang supaya lewat dia orang-orang di sekitarnya itu bisa mengalami anugerah Tuhan. Tuhan ingin memakai, Tuhan ingin menyalurkan anugerahnya melalui orang-orang yang sudah diurapinya ini, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dalam konteks Saul diurapi Tuhan untuk apa? Menjadi raja, untuk menggembalakan umat Israel, untuk membawa umat Israel itu akhirnya hidup benar, hidup dengan baik, menyembah Allah dengan benar. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi bukan sekedar bicara soal jabatan, bicara soal status, bicara soal posisi dan kekuasaan serta pengaruh dalam hidupnya untuk orang-orang di sekitarnya, tetapi bicara melalui hidupnya anugerah Tuhan akan disalurkan untuk seluruh umat Israel. Dalam konteks kita saat ini, berarti kalau Tuhan urapi kita, untuk apa? Tuhan urapi kita, kita diberi kuasa dengan jabatan. Tuhan beri kita jabatan, posisi tertentu, sehingga kita punya kekuasaan, kita punya pengaruh yang begitu kuat untuk orang-orang yang kita pimpin. Ingat, kita ada tugas. Bukan hanya untuk kita jabatan itu, bukan hanya untuk kita kekuasaan itu. Lewat hidup kita, Tuhan ingin menyalurkan anugerahnya kepada orang-orang yang kita pimpin. Kalau demikian, berarti kalau bicara tentang orang yang diurapi, kalau saudara akhirnya menikah, diberi karunia anak, berarti saudara diurapi Tuhan sebagai orang tua. Bukan sekedar status punya anak, Tuhan ingin lewat statusmu yang baru sebagai orang tua, saudara boleh membawa pengaruh yang baik, supaya anak-anakmu itu bisa hidup di jalan Tuhan. Mereka, saudara bisa pimpin mereka ada di jalan Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan juga demikian. Ada yang dipercaya Tuhan, diurapi Tuhan dengan jabatan penggembalaan, dengan jabatan komisi-komisi pelayanan tertentu, atau lembaga pelayanan tertentu, atau pemimpin persekutuan. Apapun itu, ketika Tuhan percayakan kita dengan jabatan, posisi, di mana kita punya pengaruh kuat, di mana kita punya kekuasaan untuk mempengaruhi orang, untuk memimpin orang, lakukan itu dengan baik. Jangan hanya berpikir jabatan itu berarti hanya untukmu. Tidak. Jabatan adalah sebuah penugasan yang dari Tuhan. Saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Demikian juga jabatan-jabatan dalam pekerjaan dalam masyarakat atau pejabat publik. Semua jabatan, semua kekuasaan, semua pengaruh yang Tuhan percayakan kepada kita bukan hanya untuk dirimu sendiri, supaya saudara akhirnya menjadi orang yang begitu disegani, ditakuti. Bukan. Supaya saudara menjadi orang yang begitu enak menjalani hidup ini. Bukan. Lewat kedudukanmu, lewat jabatanmu, lewat posisi di mana saudara punya kekuasaan besar bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan ingin menyalurkan anugerahnya melalui dirimu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, sebagai orang yang punya kekuasaan. Oleh sebab itu mari kita pahami pengurapan dengan cara yang benar. Intinya, urapan Tuhan diberikan kepada seseorang karena Tuhan ingin mempercayakan anugerahnya lewat hidup kita. Hidup kita mengalirkan kuasa Tuhan yang membuat orang akhirnya hidup di jalan Tuhan,
hidup mereka diberkati Tuhan melalui kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena urapan Tuhan itu Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu semua di dalam Yesus Kristus. Sejak kami dilahirkan kembali, Roh Kudus sudah mengurapi kami supaya kami diberi sifat yang baru, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan, supaya kami hidup dalam hidup yang baru, jauh dari kebiasaan berdosa seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus, Tuhan juga percayakan kami dengan pengurapan yang luar biasa lewat karunia-karunia rohani kepada kami semua. Semua apa yang Tuhan berikan kiranya tidak hanya mengubah hidup kami, tidak hanya menempatkan kami pada posisi yang terhormat dalam kehidupan ini, tetapi menjadi posisi di mana hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua. Tidak semua pernikahan Tuhan percaya dengan keturunan. Tetapi kalau ada rumah tangga yang Tuhan percaya dengan keturunan, berarti Tuhan mengurapi pasangan suami istri itu dengan urapan untuk menjadi orang tua. Biarlah mereka bisa memakai wibawanya, kepemimpinannya untuk mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Demikian juga tidak semua orang Tuhan pilih dan Tuhan urapi menjadi pemimpin rohani di gereja, untuk menjadi gembala, untuk menjadi seseorang yang punya posisi kepemimpinan rohani dalam kehidupan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk para hamba Tuhan yang Tuhan sudah urapi. Kiranya posisi itu membuat mereka sungguh-sungguh menjadi saluran anugerah Allah kepada jemaat yang dilayani. Melalui hidup mereka, nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup mereka, banyak orang akhirnya menemukan teladan yang baik bagaimana hidup benar dalam Tuhan. Melalui hidup mereka, jemaat-Mu bisa mengerti, menjalani hidup yang benar sebagai anak-anak Allah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin masyarakat, pejabat publik, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dengan jabatan-jabatan tertentu di masyarakat, di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan cara yang benar. Mereka boleh mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan karena nyata bahwa mereka sungguh-sungguh bisa dipercaya Tuhan dengan jabatan itu, dengan pekerjaan itu. Lebih dari itu, kiranya mereka juga boleh menjadi saluran anugerah Tuhan kepada orang-orang yang dipimpin, kepada masyarakat yang dipimpin. Anak-anak-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi masyarakat yang mereka pimpin. Biarlah semua hal yang kami lakukan ini membuat nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Doa saya selalu saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Dan nama Tuhan dipuji, saudara semakin setia untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.